Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan yang kita tidak sanggup untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan mencurahkannya kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sittu Durar. Kita masih berada pada landasan yang pertama, ikhlasuddin lillah. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau. Summa qala rahimahullah, penulis membawakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya ini. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa hadzal asasu amrani, landasan atau pondasi agama kita yang mulia ini terdapat dua perkara, atau ada dua landasan pada agama kita yang mulia ini. Al-awwal, landasan yang pertama, sihatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. yakni landasan yang pertama adalah benarnya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang seseorang keliru di dalam memahami Allah Tabarakahu wa ta'ala, karena memahami lewat sebagian daripada sifatnya saja, tetapi tidak memahaminya secara menyeluruh dari sifat-sifat Allah Tabarakahu wa ta'ala, sehingga terjadi pemahaman yang keliru tentang Allah Tabarakahu wa ta'ala. Kemudian benar mengetahui atau benarnya pengetahuan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berhukum wajib atau berhukum sunnah?
benar di dalam mengetahuinya, tidak salah, tidak keliru. Kemudian juga benar di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabarakahu wa Ta'ala. Seperti misalnya gini, sering timbul pertanyaan dari kita sebagai manusia, apakah Allah Tabarakahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang banyak yang berulang? Terkadang bisikan syaitan membuat kita tidak semangat di dalam menempuh permohonan ampun kepada Allah, dengan berbisik kepada kita, sudah antum terlalu banyak dosanya, nggak akan diampuni oleh Allah, antum itu munafik, dan seterusnya. Kemudian ketika kita memahami salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah, yakni At-Tawwab, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang banyak bertobat, yang sering bertobat, yang sering mensucikan dirinya. Dari sini difahami, sebesar dan sebanyak apapun dosa seorang manusia, maka jangan pernah putus asa selama masih ada kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat ini tidak berubah. Sifat memberikan maaf, sifat memberikan ampun itu tidak berubah. Jadi tidak layak lisan ini berkata kepada teman kita misalnya, siapa kita, saudara kita misalnya, yang ingin menempuh hidup baru dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkata kepadanya, antum sudah terlalu banyak dosanya, jadi kayaknya susah untuk diampuni. Maka tidak layak lisan ini berkata demikian, karena Rabb kita punya sifat yang memberikan ampunan untuk semua dosa tanpa terkecuali, termasuk dosa syirik, termasuk dosa kesyirikan. Jika pelakunya bertobat dengan taubatan nasuha, maka Allah Tabarakahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya. Itu sedikit tentang asma wa sifat, yakni landasan utama agama kita ada dua, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama tadi, benarnya pengetahuan seseorang tentang Allah, tentang perintah-perintah Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabarakahu wa Ta'ala. Kemudian landasan yang kedua atau pondasi yang kedua, tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi duna ma siwahu, yakni memurnikan ketundukan, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Tabarakahu wa Ta'ala dan juga kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutlak, hukum tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hukumnya mutlak. Adapun hukum tunduk dan patuh kepada manusia hukumnya mutlak atau muqayyad. Mutlak atau tidak? Muqayyad. Muqayyad itu terikat, ada kaitannya. Kaitannya dengan kebaikan dan tidak melanggar syariat Islam.
Adapun ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala maka sifatnya mutlak. Ketundukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sifatnya adalah mutlak. Ada satu kisah yang mungkin antum pernah dengar, kisah seorang sahabat sebelum masuk Islam yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu wa ardahu, yang tidak terima dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyekutukan Allah. Karena Adi bin Hatim beranggapan tidak melakukan perkara yang melanggar. Lantas Nabi Muhammad SAW menjelaskan kenapa beliau menyatakan Adi bin Hatim menyekutukan Allah. Yakni kata Nabi Muhammad SAW, bukankah engkau menghalalkan apa yang dihalalkan oleh pendetamu, padahal hal tersebut diharamkan oleh siapa? Oleh Allah. Bukankah engkau mengharamkan apa yang diharamkan oleh pendetamu, padahal hal tersebut dihalalkan oleh Allah. Maka Adi bin Hatim berkata, iya betul, kami menghalalkan apa yang dia halalkan, kami mengharamkan apa yang pendeta kami halalkan dan haramkan. Maka Nabi SAW berkata kepada Adi bin Hatim apa? Watilka ibadatuhum, dan itulah bentuk peribadatan kalian kepada pendeta kalian, dan itulah bentuk penyekutuan kalian kepada Allah, yakni mentaati manusia secara mutlak, karena tidak ada manusia yang bisa ditaati secara mutlak kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi ketaatan yang mutlak, ketundukan yang mutlak itu hanya ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ketundukan kepada selain Allah dan Rasulnya mengikuti ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti seorang istri, hukumnya wajib tunduk dan patuh kepada suaminya, tetapi tidak bersifat apa? Tidak bersifat mutlak. Maka ketika sang istri sedang menunaikan salat fardu, kemudian sang suami memanggilnya, maka tidak berdosa sang istri melanjutkan salatnya dan mengabaikan perintah suaminya, karena saat itu perintah suaminya berhadapan dengan perintah Rabb suaminya yang berhukum wajib. Atau terlebih-lebih jika seorang suami melarang istrinya sholat wajib misalnya, maka sang istri saat itu boleh untuk mengajukan banding, protes pada sang suami. Berbeda jika sholat tersebut adalah sholat sunnah, maka saat itu sang istri diharuskan membatalkan sholatnya dan memenuhi panggilan suaminya. Sang suami tidak bisa memutlakan, tidak bisa berkata, kamu wanita yang durhaka, istri yang durhaka, saya panggil kamu tidak memenuhinya. Maka saat itu ucapannya tidak berlaku, tidak berlaku. Seperti itu kurang lebih. Jadi ketundukan mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian penulis mengatakan, fahada awthaku asasin
assasal abdu alaihi bunyanahu. Dua perkara di atas adalah pondasi yang paling kuat, yang mana seorang hamba membangun dengan pondasi yang kuat tersebut bangunannya. Jadi seseorang bisa membangun sebuah bangunan ketika pondasinya kuat. Wa bihasabihi yata'alli al-bina ma syaa. Maka tergantung kekuatan pondasi dalam sebuah bangunan, seseorang bisa membangun sesuka hatinya ketika bangunannya kuat. Sejauh mana kekuatan bangunan tersebut? Iya, orang kalau sudah kuat imannya, pondasinya kuat, sebagaimana kuatnya iman para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka dia bisa berbuat apa saja yang di luar nalar. Pertemuan yang lalu ada pertanyaan, seingat mungkin antum, apa hukumnya seorang menceraikan istrinya ya untuk diserahkan kepada temannya, kan gitu, kurang lebih gitu ya. Yang hadir masih ingat pertanyaan itu? Maka jawabannya kita jawab, Pak, untuk perkara keimanan memang nggak akan pernah bisa masuk akal. Berbicara tentang iman, ada berbicara yang tidak akan pernah bisa masuk akal. Karena proses Isra dan Mi'raj adalah perkara yang nggak pernah bisa masuk akal orang paling cerdas sekalipun. Bisa nggak? Bisa nggak antum cerna dengan akal antum bagaimana proses Isra dan Mi'raj itu? Bisa nggak? Wallahi nggak akan pernah bisa. Dia hanya bisa diimani. Itu yang membuat Nabi marah kepada siapa? Umar. Ketika ada perselisihan antara Abu Bakar dengan Umar. Walaupun saat itu yang benar adalah Umar, tapi Nabi marah kepada Umar. Umar tahu Nabi bakalan marah, terlambat Umar datang. Apa kata Nabi? Di mana kalian saat kalian tidak mempercayai saya sebagai Nabi utusannya Allah, kecuali dia, Abu Bakar. Wallahi ikhwan, salah satu yang perlu kita syukuri, kalau kita hidup di zaman itu, belum tentu saya dan antum beriman Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Sahih? Sahih atau? Kalau saya dan antum hidup di zaman itu, belum tentu kita bagian dari orang yang mempercayai beliau melakukan proses Isra dan Mi'raj. Karena kebanyakan manusia saat itu nggak percaya, kufur. Jadi berbicara iman adalah tidak akan pernah bisa masuk di dalam akal kita. Ada sahabat yang namanya Urwah. Pernah dengar ya Urwah? Saya kalau sebut nama Urwah ingat salah seorang ustadz rahimahullah, karena dia punya anak namanya Urwah. Ustadz Ferry Nasution rahimahullah, dia punya anak namanya Urwah. Jadi Urwah itu pernah sakit. Singkat cerita, sakit harus diamputasi. Kata Urwah apa? Ini nggak bisa nih, harus diamputasi. Kata dokter. Singkat cerita, dokter bawa orang banyak untuk pegangin dia, mau dipotong kakinya. Urwah bilang apa? Nggak usah, nggak perlu, nggak perlu. Nanti dalam sebuah riwayat disebutkan nanti saat saya sholat antum potong kaki saya. Nggak masuk akal kan? Saat saya sholat antum potong kaki saya. Nggak akan pernah bisa. Bagaimana apanya? Khusyuknya dia ketika salat.
maka selesai sholat, pemotongan selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita nyamuk aja udah buru-buru assalamualaikum ya. Benar nggak Tony? Kita nyamuk aja, benar nggak Pak Dedi? Nyamuk aja sudah buru-buru assalamualaikum. Iya. Maka di sini penulis mengatakan sejauh mana kekuatan pondasi dalam sebuah bangunan, maka seseorang dapat membangun bangunan sesuka hatinya. Bisa, disuruh apa aja bisa. Itu sahabat mau disuruh ngapain aja sama Nabi bisa. Bisa apa tidak? Bisa. Bisa, sahabat disuruh apa aja bisa sama Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kalau kita gimana Mas? Sunnah diseleksi sama kita ya. Betul nggak? Subhanallah, luar biasa kita emang nih. Ya, kita ini luar biasa nih. Sunnah itu diseleksi sama kita. Checklist, Allahu Akbar. Ngerasa nggak? Ngerasa atau tidak? Sunnah diseleksi. Yang ini ntar dulu. Yang ini cocok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fa'ahkimil asas. Maka di sini penulis mengatakan, maka kokohkanlah, kuatkanlah pondasi. Saya sering bilang, pelaku riba atau pelaku maksiat, tahukah mereka perbuatannya adalah perbuatan maksiat? Tahu atau tidak? Tahu. Yang jadi pertanyaan, kenapa nggak ditinggalin? Kan itu. Kita bicara satulah, riba. Kenapa nggak ditinggalin? Padahal jelas perang melawan siapa? Allah dan Rasulnya. Jelas terang benderang ayat berbicara seperti itu. Pertanyaannya kenapa tidak ditinggalin? Kenapa? Karena pondasinya bagaimana? Cara ninggalinnya nggak punya pondasi, terus mau ninggalinnya gimana? Paham antum? Sekarang ini, antum tahu Qiyamul Lail keutamaannya luar biasa. Allah turun di sepertiga malam minggu khususnya. Iya. Atau setiap malam? Atau di pertengahan Rajab? Atau di pertengahan Sya'ban, atau di setiap malam? Setiap malam. Setiap malam ya. Allah turun di setiap malam. Tar malam juga. Tapi sejauh mana kekuatan iman itu sehingga membuat kita bisa bangun nanti malam? Iya nggak? Udah bangun nih. Sejauh mana bisa langsung wudu, bersuci, kemudian berdiri, melakukan qiyamul lail di hadapan Rabbnya? Tahu nggak kita? Tahu nggak Pak Dedi? Tahu. Antum nggak perlu jawab. Kita nggak perlu jawab. Ini koreksi buat kita masing-masing. Kita tahu malam itu waktu yang dinanti-nantikan oleh orang-orang dulu, orang-orang soleh terdahulu. Kenapa? Karena Rabbnya turun. Karena Rabbnya menawarkan, siapa yang mau meminta sesuatu saya kasih, yang minta ampun saya kasih, diampuni. Tahu. Hadis ini sudah lewat. Tapi kenapa nggak bangun? Tapi kenapa tidak menghabiskan malam dengan qiyamul lail? Karena pondasinya yang lemah. Karena pondasinya yang lemah. Mungkin ada yang jawab, oh enggak Ustaz, karena saya begadang shift malam gitu. Pulang jam 10 sampai rumah jam 11 tidur. Jadi ini uzur syar'i ini, enggak salat malam gitu. Ya. Tanya sama orang yang hobi nonton bola, itu uzur syar'i nggak? Antum nggak nonton Real Madrid lawan Barca? Uzur syar'i nggak tuh? Ya, ya. Antum pulang jam 10 sampai rumah jam 11, kemudian bola main jam 2 atau jam 1, antum nggak bilang uzur syar'i? Subhanallah. Maka penulis mengatakan fa'ahkimil asas, kokohkan. Nabi berdakwah dengan dakwah tauhid itu sepanjang masa berdakwah dengan dakwah tauhid, mengkokohkan hati-hati para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Wahfazil quwwah, dan jaga kekokohan itu. Kalau sudah punya kekokohan, dijaga. Kalau sudah punya kekuatan, dijaga. Wadum 'alal himyah,
dan istiqomah, berusaha untuk istiqomah menjaga kekokohan tersebut, senantiasa merawatnya. Karena kalau nggak dijaga, dia pun akan runtuh sedikit demi sedikit. Ya, kalau tidak dijaga tentu dia akan hilang. Wa tauhidu bimathabatil jazuri minasyajarati. Penulis mengatakan tauhid itu ibaratkan akar untuk sebuah pohon. Tauhid itu diibaratkan sebagai akarnya sebuah pohon. Kemudian setelah itu penulis menukil perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam salah satu kitab karyanya yang diberikan judul Syajaratul Ikhlas. Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan? As-sanatu syajaratun. Tahun itu ibaratkan sebuah pohon. Tahun itu diibaratkan sebagai sebuah pohon. Wasyuhuru furu'uha, dan bulan-bulan yang ada di dalam tahun itu diibaratkan bagaikan dahan dari sebuah pohon tersebut. Wal ayyamu a'daluha, dan hari-hari yang ada di dalam tahun itu bagaikan ranting dari sebuah pohon tersebut. Wasa'atu awraquha, dan jam-jam yang ada dalam satu tahun, waktu yang ada dalam satu tahun itu bagaikan daun-daun. Wal anfusa thamaruha, faman kanat anfusuhu fi ta'atin fathamratu syajaratihi thayyibatun. Adapun nafas itu adalah apa? Buahnya. Nafas dari sebuah pohon itu adalah buahnya. Kan gini. Jantung kita itu tergantung dari apa? Tergantung dari apa yang kita makan, betul nggak? Kesehatan jantung tergantung dari apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, bagaimana kadar olahraganya dan seterusnya. Maka itu akan mempengaruhi jantung. Benar nggak begini prosesnya? Jantung itu nanti kan hubungan eratnya dengan apa yang kita makan, dengan apa yang atau dengan bagaimana caranya kita mengelola tubuh kita. Makanya di sini penulis mengibaratkan demikian. Faman kanat anfusuhu fi ta'atin fathamratu syajaratihi thayyibatun. Barang siapa yang isi waktu-waktunya itu habis untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya, buahnya pun akan bagus. Maka buahnya pun akan bagus. Jantungnya pemakai narkoba ya, antum pernah lihat nggak? Ada yang pernah lihat? Jantungnya pemakai narkoba, ada yang pernah lihat ya? Belum pernah ya? Ada yang pernah? Saya pernah lihat. Hitam. Hah? Iya, pokoknya hitam kelam. Qadarullah, saya punya kerabat meninggal karena memang pemakai narkoba. Antum jangan berpikir saya pemakai narkoba ya, gitu. Diambil, dilihatin itu hitam, kelam. Masya Allah, sudah meninggal. Faman kanat fi ma'siyatin fathamratuhu hawdil. Siapa saja yang isi waktunya itu dengan maksiat, maka hasilnya dia akan pahit, hasilnya akan tidak baik. Itu sudah pasti. Ya gitulah tadi, perokok, pemakai narkoba lebih parah lagi.
innama yakunul jaddadu yaumul mi'ad. Kemudian penulis mengatakan, adapun kapan diketahui seseorang akan memperoleh hasil panen yang baik ataupun buruk, yaitu tepatnya nanti di hari kiamat. Di hari kiamat, saat pembagian rapot kita masing-masing. Antum saat pembagian rapot SD, SMP, SMA gimana? Gimana rasanya? Gimana Pak Deni? Hah? Deg-degan ya? Deg-degan ya? Deg-degan ya? Gitu. Bagaimana yang bagiin Allah besok? Ya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Ada yang terima nanti dengan tangan kanannya. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Ada yang terima dari belakang. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Ada yang terima dengan tangan kiri. Ada 3 tuh. Yang selamat cuma 1, yang terima dengan tangan kanan. Makanya antum lihat ya, ketika terima dengan tangan kanan, apa kata penerimanya? Ini sudah berapa menit lagi Rani? 3 menit lagi ya? Isya 3 menit. 3 menit Pak Dedi. Hah? 5 menit. Oke. Ntar kita lanjut habis wudu ya, biar mungkin ada yang batal wudunya, biar nggak tergesa-gesa. Ntar kita lanjut habis 4 menit. Ntar kita lanjut habis salat Isya insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Situ Durar. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala, innama yakunul jaddadu yawmal qiyamati fa'indal jaddadi yatabayyana hulwus simari min murriha. Tentunya hasil daripada apa yang diusahakan oleh manusia, atau dengan bahasa misalnya panen daripada orang-orang yang telah menanam, merawat tanamannya, yaitu adalah di akhir musim. Adapun di sini penulis ingin membawa kita kepada bahwasannya hasil yang akan diperoleh oleh orang-orang yang telah melakukan sebuah amal itu akan diketahui kelak nanti di hari kiamat. Indal jaddad, maka saat pembagian hasil dari apa yang telah dikerjakan, maka akan menjadi jelas rasa daripada panen mereka, apakah memiliki rasa yang manis atau memiliki rasa yang pahit.
Sebagaimana tadi sebelum kita salat Isya kita sampaikan bahwasannya proses penerimaan catatan amal itu ada yang melalui tangan sebelah kanan, kemudian ada yang melalui belakang, dan ada yang melalui tangan sebelah kiri. Bagaimana reaksi orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan sebelah kanannya? Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, dia bilang apa? Fayaqul ha'um iqra'u kitabiyah. Bacain dong kitab saya gitu. Bacain. Setelah dia dapat catatan tangan dengan tangan sebelah kanan, dia tahu nih dia akan memperoleh apa? Kebahagiaan. Orang kalau dapat pengumuman dari sekolahnya atau dari kampusnya, nilainya berapa? 100 misalnya, 90 atau lebih dari itu, dia bilang sama temennya apa? Punyaannya berapa, Cong? Liatin dong berapa, liatin. Iya. Keumuman gitu nggak? Tapi ketika nilainya di bawah 60, nilai antum berapa? Aduh, lupa nih gitu. Berapa ya tadi gitu ya? Ya. Ternyata demikian juga. Seseorang yang berbangga, ya, senang tentunya dengan apa yang mereka telah usahakan di dunia. Allah kasih dia dengan tangan kanannya, dia bilang apa? Ha'um iqra'u, bacain kitab saya, bacain. Masya Allah. Ya subhanallah. Tentunya hasil ini tidaklah dengan sesuatu hal yang mudah, harus dengan usaha yang sungguh-sungguh agar kita bisa menerima catatan amal kita dengan tangan kanan kita kelak nanti di hari kiamat. Wal ikhlasu wa tauhidu syajaratun fil qalbi. Kemudian penulis mengatakan ikhlas dan tauhid itu ibaratkan sebuah pohon yang ada di dalam hati untuk sebuah hati. Furu'uha a'mal, maka cabang-cabang daripada keikhlasan adalah amal-amal. Kalau orang ikhlas, ya antum tahulah, kita sama-sama sebagai manusia gitu ya. Ketika datang keikhlasan pada diri kita, maka segala sesuatu hal yang berat itu menjadi mudah. Bahkan tidak ada sesuatu hal yang berat ketika sesuatu dikerjakan dengan ikhlas. Furu'uha a'mal, cabang daripada ikhlas. Ketika seseorang bisa ikhlas, maka dia bisa action. Dia bisa melakukan berbagai macam amalan-amalan yang ada dalam Islam. Wa thamaruha thayyibul hayati fid dunya wa na'imul muqim fil akhirah. Dan hasilnya adalah kehidupan yang baik di dunia dan juga kenikmatan yang abadi nanti di hari akhirat. Ikhlas dan at-tauhid. Orang yang ikhlas pasti berbahagia. Enggak mungkin dia tidak berbahagia. Walaupun secara penilaian kita dia orang yang paling sengsara. Misal kita melihat orang dengan kondisi yang penuh kekurangan, sangat miskin misalnya, miskin. Menurut penglihatan kita sebagai manusia, susah hidupnya. Tapi di satu sisi kehidupan kemiskinannya, kesulitannya
tidak menghalanginya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Dia bisa bersaing untuk saf pertama, dia bisa bersaing untuk menyelesaikan Al-Quran 1 bulan minimal 1 kali, dia bisa bersaing untuk bersih-bersih masjid misalnya, dan seterusnya. Secara kasat mata kasihan, tetapi kelihatannya atau hakikatnya orang tersebut tidak perlu dikasihani. Kenapa? Karena dia orang yang berbahagia, dia pasti berbahagia hidupnya, walaupun penuh dengan apa? Kesulitan secara kasat mata. Misal ada orang yang sering dihina, ada orang yang sering direndahkan, ada orang yang sering dilecehkan, dicaci maki gitu. Kemudian bagaimana sikap normal kita melihat orang kayak gini gimana? Kasihan ya? Kasihan ya? Sikap normalnya kan gitu ya, kasihan tuh orang dihina, diejek, dicaci maki gitu. Pada hakikatnya dia tidak perlu dikasihani, karena dia adalah orang yang berbahagia, karena dia adalah orang yang senang, karena dia bisa menyikapi hinaan, ejekan, caci maki dan seterusnya, menyikapi dengan sikap yang benar, yakni sikap yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwasannya di dalam caci maki dan hinaan itu tidak kembali kepada dirinya, pada hakikatnya kembali kepada siapa? Kembali kepada orang yang menghina. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran apa? Gimana? In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka pada hakikatnya kebaikan itu buat kalian. Wa in asa'tum, dan jika kalian berbuat buruk, keburukan itu pada hakikatnya buat siapa? Buat kita. Saya bilang Roni misalnya, saya ngatain Roni. Saya katain Roni misalnya apa ya? Apa Ron maunya? Yang boleh apa? Yang boleh sama antum gitu. Misalnya contoh gitu ya. Contoh misalnya apa Mas? Jangkrik gitu misalnya. Misalnya gitu ya. Contoh gitu, jangkrik gitu. Terus ada lagi yang manggil Roni dengan panggilan lagi yang tidak baik. Dia menyikapinya dengan biasa aja. Orang lain mengasihani, sementara dia paham bahwasannya itu tidak merugikan dirinya sama sekali. Tidak merugikan dirinya sama sekali. Tapi kalau orang tidak paham, kalau orang nggak mengerti, dia pusing dengan hinaan, dia pusing dengan ejekan. Benar nggak? Gitu. Kama anna, atau sebelum saya lanjut, antum pernah dengar hadis Nabi SAW mengatakan gini, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Nanti besok di hari kiamat akan didatangkan orang yang diantara orang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini, paling senang hidupnya di dunia ini. Pokoknya dia mau apa aja bisa. Min ahli nar, tapi dia salah seorang yang akan menempati neraka. Artinya apa? Kenikmatan dunianya tidak menghantarkan dia ke surga. Berarti tidak setiap penikmat dunia itu masuk neraka, tidak. Karena ada penikmat dunia, artinya ada pemilik dunia, dia bisa masuk surga ketika dia memanfaatkan di jalan-jalan yang Allah ridhai. Di sini Nabi berbicara tentang penerima harta dunia dan dia tidak bisa memanagenya untuk dikeluarkan di jalan Allah. Pokoknya paling wah lah hidup di dunia. Fayusbahu alaihi finnari sabghatan wahidatan. Kemudian dia dicelupkan sekali celup ke dalam api neraka. Kemudian dia diangkat lagi. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada dia, hal marra bika khairun qattu. Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan, kemegahan dan seterusnya, berbagai macam kenikmatan? Dia bilang apa? Kalla wallahi ya rabbi, demi Allah tidak pernah saya merasakan kenikmatan. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang paling apa?
paling berbahagia hidup di mana? Di dunia. Paling senang, paling diirikan oleh orang awam. Saya bilang orang awam karena orang berilmu tidak ngiri dengan yang seperti ini. Orang yang berilmu tidak mengiri dengan yang seperti ini. Karena Allah mengabadikan dalam surat Al-Qasas, orang berilmu cara pandangnya mereka tidak iri dengan kekayaan manusia secara mutlak, begitu tidak. Ini diirikan oleh siapa? Oleh orang awam. Bisa jalan-jalan, bisa belanja dan seterusnya. Dicelupin ke neraka, diangkat, pernah merasakan kenikmatan, dia bilang nggak pernah sama sekali. Sama sekali nggak pernah. Saking pedihnya siksaan api neraka. Jadi nikmat itu biasanya orang kan kalau habis traveling, habis shopping, habis jalan-jalan cerita nggak lagi? Habis diangkat dari neraka, pernah ngerasain kenikmatan? Iya pernah sih, dulu jalan-jalan ke sini, belanja di sini. Nggak, dia nggak cerita. Nggak bisa dia. Saking perihnya itu siksa neraka. Sebaliknya kata Nabi Muhammad SAW, wa yu'ta, akan didatangkan pula orang yang paling belangsak hidupnya. Tahu belangsak nggak? Ya, paling susah hidupnya. Wah, susahnya nggak karu-karuan. Mungkin kalau kita ngelihatnya, subhanallah, kesian banget. Dia dicelupin di mana? Surga. Diangkat. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ente pernah hidup susah? Ente pernah sengsara? Dia bilang apa? Wallahi nggak pernah. Allahu Akbar. Itu dunia yang antum kejar-kejar, besok begitu. Ketika ngelihat surga, yang habis mati-matian ternyata begitu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya subhanallah. Kama anna simaral jannati la maqtu'atin wala mamnu'ah. Demikian juga buah daripada keikhlasan dan tauhid nanti di surga Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah terputus dan tidak akan pernah terhalangi untuk para penikmatnya, atau untuk para ahlu tauhid, atau untuk orang-orang yang ikhlas. Ya, untuk orang-orang yang bertauhid dan untuk orang-orang yang ikhlas. Maka belajarlah ikhlas setiap hari agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wasyirku wal kadhibu war riya syajaratun fil qalbi. Syirik, dusta, riya, dia juga ibaratkan sebuah pohon yang bisa tertancap di dalam hati manusia. Kalau orang berbuat syirik, kalau orang berbuat dusta, orang riya, samaruha fi ad-dunya al-khawf wal-ghum wad-dhayiq as-sudur wa dhulmatul qalbi. Maka efek negatifnya ketika orang melakukan pelanggaran-pelanggaran ini, itu ada rasa takut dalam dirinya, ada rasa gelisah dalam dirinya. Rasa takutnya berlebihan, rasa gelisahnya berlebihan, gelap hatinya, kelam hatinya. Kemudian itu di dunia, ya, itu di dunia. Nggak bisa udah, kalau udah seperti ini susah untuk apa? Untuk ibadah susah. Ini efek yang terkadang tidak diperhitungkan oleh orang yang mau bermaksiat. Dia berpikir, atau dia hanya berpikir lewat sisi yang lain. Setelah maksiat, tobatan nasuha, selesai gitu ya. Benar nggak Tani? Terkadang syaitan bilang begitu nggak? Allah kan Ghafurur Rahim ya. Udahlah, sedikit aja lah gitu. Habis itu taubat. Udah ngaji inilah gitu ya. Tambah dahsyat lagi tuh bisikan syaitan gitu. Efek ini nggak dipertimbangkan nih efeknya nih. Efek apa? Efek hitam hati, susah beribadah. Itu efek maksiat. Efek maksiat. Makanya para ulama bilang bukan jam waker yang kurang kenceng tuh di waktu malam, alarm untuk bangunin kita qiyamul lail, bukan. Bukan tidur yang kurang siang, artinya ba'da isya langsung tidur, bukan. Tapi maksiat di siang hari yang membuat malam nggak bisa bangun.
Allahu Akbar. Itu di dunia susah untuk ibadah. Illa man rahimahullah, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah untuk bisa bertaubat. Wa samaruha fil akhirati az-zakkum wal adabul mukim. Adapun yang akan diperoleh nanti di hari kiamat adalah pohon zakum, makanan penduduk neraka. Kemudian adab yang senantiasa menerima atau mengadab para penerimanya. Wa qad dzakarallahu ta'ala hataini syajarataini fi surati Ibrahim. Allah menyebutkan dua jenis pohon itu dalam surah Ibrahim. Jadi penulis mengkiaskan dengan pohon itu, ternyata Allah pun mengkiaskan dengan pohon dalam surah Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat contoh kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik, satu kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibatin, satu kalimat yang baik itu bagaikan pohon yang baik, asluha sabitun, yang mana akarnya itu kokoh, menancap kokoh, wa far'uha fis sama, yang mana cabang-cabang itu sampai ke langit. Orang kalau sudah kokoh imannya, wah, action amal kayak apa aja bisa. Ana mau tanya sama antum nih, kita ngaji sampai malam-malam gini, untuk perkara apa yang paling banyak orang izin? Perkara dunia atau perkara akhirat? Coba jawab. Hah? Untuk perkara apa orang lebih banyak izin? Perkara dunia atau perkara akhirat? Ada nggak? Atau lebih dominan mana? Ini besok kan masuk kantor nih, yang ngantor. Kira-kira berapa kali dalam satu bulan dia bilang izin bos, nggak bisa ngantor? Coba bandingin dengan nggak bisa ngaji. Antum bandingin. Ya nggak? Lebih banyak mana? Lebih banyak nggak bisa ngajinya. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena dasarnya udah salah. Dasarnya salah. Padahal antum sedang dibuat hancur oleh dunia ini. Lihat apa kata Nabi SAW. Man kanatid dunya hammuha. Siapa saja di antara manusia yang tujuan utamanya dunia. Iya, pernah dengar hadis ini? Siapa saja yang tujuan utamanya yang ada di kepalanya tuh cuan gitu. Tahu cuan ya? Iya. Uang, keuntungan, dunia. Yang ada di kepalanya tuh itu. Ya. Bikin komunitas cuan. Bikin pengajian cuan. Temenan sama ini cuan. Aduh. Semuanya timbangannya cuan. Makanya itulah makna sabda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Semua umat itu ada ujian, ada fitnah. Wa fitnatu ummati mal. Semua umat itu ada ujian. Dan ujian untuk umatku adalah harta. Syekh Fauzan bilang gini, ketika beliau menjelaskan hadis ini. Beliau menjelaskan hadis ini. Maksudnya, di antara maksudnya, orang tidaklah menjalin sesuatu kecuali pertimbangannya adalah harta. Nyata nggak? Antum bikin satu, kita bikin, taruhlah, saya nggak sebut satu atau saya tidak sebut. Ya, ada orang punya keinginan mulia, ya, amal mulia. Tapi tujuannya cuan. Misalnya apa? Bikin sekolah sunnah. Ya enggak? Ada mungkin. Bikin kajian sunnah. Tujuannya apa? Mau. Berteman dengan orang yang sudah ngaji. Wah, dia temenan sama yang sudah ngaji. Dicek siapa? Orang kaya raya.
Paham? Itu yang dimaksud dengan kata-kata Syekh Fauzan ketika menjelaskan hadis ini, wa fitnatu ummati ma, dan fitnah umatku adalah harta. Harta. Iya enggak? Yang dikerumunin laler yang manis apa yang enggak ada rasanya? Hah? Yang manis kan? Yang hartanya banyak berlimpah dikerumunin. Hati-hati. Hati-hati. Jaga keikhlasan dalam bermuamalah. Wa far'uha fis sama, cabang itu bisa sampai langit. Cabang itu bisa sampai langit. Amalnya, actionnya luar biasa. Orang yang kokoh imannya itu luar biasa. Yang kokoh ya, itu dia bisa ngapain aja. Ya bisa ngapain aja. Pernah saya kisahkan di sini atau ya? Syekh Abdul Razak pernah cerita di bulan Ramadan, tiba-tiba ada seorang datang di Ramadan pas Qiyamul Lail, kata beliau hafizahullah ta'ala, kemudian orang itu pakai tongkat ikut serta Qiyamul Lail, kemudian tongkatnya ditaruh, dilihat kakinya nggak ada satu, kakinya nggak ada satu, dan orang itu bisa sholat dari awal sampai akhir dengan hanya satu kaki. Antum pernah lihat di syashah, di layar, bagaimana Qiyamul Lail di Mamlakah? Oh, udah begini, ya, udah begini. Saking apa tuh Rani? Lama. Kata Syekh, dia satu kaki berdiri tegak. Disitulah dia bilang, hakikat kekuatan itu bukan di gym, bukan antum ikut fitness gitu kan, kuat koi. Antum lihat aja, ikut yang datang ke sini yang begini-begini apa yang begini-begini coba. Hah? Ya gimana coba? Ya Rani. Waki, dan ini pun terjadi di zaman Nabi, terjadi nggak? Terjadi nggak? Kan ini ejekan orang awam pada Nabi dan kepada para sahabat. Saya nggak pernah lihat orang yang perutnya buncit-buncit, penakut dalam berperang, berbohong dalam berdosa. Ini ngomong untuk Nabi, dia bilang begitu. Akhirnya turun firman Allah dalam surat apa? At-Taubah. Kan mereka ejek Nabi begitu, ejek Nabi dan para sahabatnya. Saya nggak pernah lihat orang-orang yang perutnya buncit-buncit maju-maju ke depan, takut ketika berperang, kotor lisannya. Akhirnya Allah turunkan, laqad kafartum ba'da imanikum. Ya memang manusia kan penilaiannya fisik ya. Siapa? Nih saya kasih hadiah, angkat tangan dulu. Ya, hadiahnya madu. Madunya nggak bikin antum berantem. Ya, insyaallah yang udah nikah madunya nggak bikin antum berantem. Ya Rani ya, angkat tangan, jangan jawab, angkat tangan, saya tunjuk baru antum jawab. Ya, siap? Siap. Siapa sahabat Nabi yang betisnya lebih berat dari gunung Uhud? Tafadhol. Ibnu Mas'ud. Mumtaz. Ini Bi. Tar hadiahnya sama beliau nih. Ya, hadiahnya madu, tapi nggak bikin antum berantem di rumah insyaallah. Ya. Masih madu murni, belum yang asli. Kalau yang asli mungkin dia duluan gitu kan. Lihat fisik tuh. Ibnu Mas'ud kurus. Betisnya kecil. Begitu tersingkap dia lagi ngambil pohon apa? Apa namanya? Siwak. Ya. Tersingkap kena angin. Diketawain. Kan begitu orang yang jangkis, benar enggak? Rempeng. Kayak gitu dong. Gitu. Ya enggak? Nyata enggak? Dan itu berjalan, dan itulah penilaian kita manusia. Di situ Nabi marah, lihat Nabi bilang betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat daripada Uhud besok di hari kiamat. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Itu cara pandang yang berbeda. Iya.
Antum mengidolakan badan saya apa badan sebelah saya yang begini kotak-kotak? Hah? Jujur. Pertanyaan yang susah kata dia. Sebelah saya ada orang badan atletis. Ada tanya sama antum, antum mengidolakan badan yang kayak begini apa yang kayak begini? Jujur. Jujur gak dapat madu dia. Gak jadi dapat madu. Itu fitrah. Manusia suka dengan yang lahiriah. Tapi hati-hati. Bukan itu yang jadi tujuan utama. Kita lanjut. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Maka setiap tahun itu dengan izin Allah menghasilkan buah-buahnya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah membuat perumpamaan seperti ini untuk manusia agar mereka ingat, agar mereka sadar. Kemudian Allah bilang, wa matalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin, dan perumpamaan kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk. Ijtuttat min fawqil ardi ma laha min qararin. Itu apa namanya? Yang di bawah akar. Akar itu sampai copot. Kalau orang akarnya copot, dia bisa ngapain? Rumahnya depan masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak bisa salat, nggak bisa nggak? Nggak bisa. Antum atletis kayak apa kayak badannya gitu ya. Kalau copot imannya dalam hati, nggak bisa antum angkat sarung untuk sholat 5 waktu, nggak bisa. Nyata nggak ini? Ada nggak kayak gini? Banyak ya. Sampai copot. Kalau udah copot udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bisa. Kalau dibilang kuatan dia. Kalau dibilang sispekan dia gitu kan. Kalau dia berkotak-kotak, kalau kita berlemak-lemak. Ya begitulah. Subhanallah. Nanti semoga Allah mudahkan ya buat kita berangkat ke tanah suci umrah. Antum lihat gimana jalannya Syekh Abdurrahman Sudais dengan posisi badan yang besar itu, jalannya cepat. Bisa gitu. Bukan berarti habis ini antum besar-besarin badan, bukan. Arti itu bukan sesuatu hal yang jadi pertimbangan utama. Kemudian yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia ini. Oh, nggak bisa dibuat ragu. Orang kalau udah tertancap dalam hatinya nggak bisa digoyang kayak gimana, nggak bisa. Lu nggak pikir-pikir dulu lu mau keluar dari sini, kan punya anak 3 gitu kan, istri baru tambah gitu. Ya kan, pikir dulu lah gitu, mau cabut dari sini gitu ya, nanti aja kalau udah pensiun gitu. Ini dibuat enggak, perang sama Allah dan Rasulnya enggak, cabut gitu. Kadang orang apa, mau cabut nunggu apa, nunggu pensiun atau nunggu gantinya. Sahih? Sebelum dapat gantinya, bendera kuning udah berkibar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa pemudi nggak berani memutuskan untuk menyudahi hubungannya? Nggak boleh, ya kan? Kalau orang sudah kokoh, oh enggak, ini nggak benar, jalannya nggak benar, maka saya putuskan hubungan dengan dia. Orang bilang, jangan diputuskan begitu saja. Jangan melalui proses secara Islam. Nanti seperti beli kucing dalam karung. Antum jawab, enggak mungkin Allah menetapkan syariat yang mencelakakan umatnya. Enggak mungkin. Siapa yang menetapkan pernikahan dengan ta'aruf? Siapa yang menetapkan pernikahan proses seperti itu? Siapa? Dari langit sana.
Tidak melalui proses apa? Pacaran. Dari langit sana ketetapannya. Antum silakan tanya sama ikhwan atau sama akhwat yang melalui proses ini. Apakah mereka beli kucing dalam karung? Jawab tidak. Jawabannya tidak. Gitu. Emang bukan kucing kan perempuan. Akhwat. Ya Rabbi. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Orang kalau udah kokoh, imannya kokoh, enggak bisa digoyangin, enggak bisa. Haram, enggak bisa. Kuat. Tapi kalau dia enggak kuat, itu bisa goyang. Iya juga ya, kasihan anak 3 ya. Sekolah masih panjang. Betul. Kasihan. Ntar gimana caranya? Ntar gitu. Salah. Tapi kalau udah kokoh, kuat dia, enggak ragu-ragu. Wa fil akhirah, dan yang lebih penting adalah di akhirat dia dikokohkan. Wa yudhillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim, lihat penyesatan itu setelah kezaliman mereka, bukan semerta-merta dizalimi. Paham? Tidak semerta-merta disesatkan oleh Allah, tapi disesatkan oleh Allah kapan? Sesudah mereka berbuat zalim. Allah berkehendak melakukan apa saja yang dia mau kerjakan. Jadi nggak ada. Jadi ini kaidah. Allah itu nggak layak untuk ditanya atas perbuatannya. Itu kaidah tuh. Catat baik-baik. Tetapi Allah yang bertanya. Allahu yas'al wa la yus'al. Paham antum? Jadi jangan pernah bertanya tentang perbuatannya Allah. Allah siapa yang bisa tanya? Yaf'alu ma yurid. Dia berkehendak melakukan apa saja yang dia kehendaki. Mau apa dia bisa melakukannya. Tapi dia yang bertanya pada kita, karena kita tidak boleh melakukan apa saja yang mau kita lakukan. Tapi kalau dia punya, dia semuanya. Rabbul Izzah Jalla dzikruhu. Wa fa fiha dalilun wadihun ala anna al-islaha yabda'u bit-tauhid wa yantahi bit-tauhid wa yurakkizu fihi baina dzalika ala tauhid. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya sangat jelas sekali perbaikan itu dimulai dari tauhid. Syekh Fauzan juga pernah jelaskan dalam sebuah muhadarahnya, antum larang-larang orang riba, larang-larang orang zina, dia nggak ngerti tauhid, gimana cara ninggalin ribanya? Gimana cara ninggalin zinanya? Paham? Bukan berarti tidak dilarang, bukan, tapi pondasinya. Ana mau tanya, nggak usah riba deh, nggak usah riba. Ikhwan yang baru ngaji, ini mau numbuhin jenggot, ya butuh berapa lama? Butuh berapa lama untuk ditumbuhin? Awal-awalnya potong lagi, awal-awal potong lagi. Gimana mau riba ditinggalin? Jenggot aja masih ragu-ragu. Paham? Jenggot celana. Habis tahu hukum celana di atas mata kaki, apa langsung antum potong tuh semua? Langsung potong nggak? Lipat dulu, lipat. Tuh, jujur. Jujur, lipat dulu ya Pak Deddy ya, lipat dulu. Pakai peniti. Kan proses. Bagaimana itu? Subhanallah. Ya, dilipat dulu. Ahwat. Sama. Naik, turun dikit-dikit. Tadi yang muter-muter gitu kan. Turunin dikit-dikit. Proses. Semua butuh proses. Butuh proses yang panjang gitu. Bagaimana? Antum dakwah nggak ngerti tauhidnya bagaimana? Tauhid kuat. Kalau kuat mau diapain? Jungkir balik aja. Lihat sahabat gitu. Para sahabat ketika turun haramnya khamr, tumpah semua khamr ya. Benar ya? Tumpah khamr. Dipanggil jihad ya mana Nabi ini. Kumpulin manusia jihad. Yang baru kawin nggak bilang, saya pending dulu baru nikah. Taruh. Ya nggak? Gitu nggak? Hanzalah kan? Hanzalah bilang begitu nggak? Ya Rasul, tolong diberikan uzur baru nikah. Fadal silakan. Gitu kan Nabi? Gitu? Enggak. Keluar. Bahkan dia mati dan istrinya bilang apa?
Istrinya bilang apa? Setelah Hanzalah didapati mati, istrinya nemuin Nabi. Kata istrinya apa? Dia belum mandi junub. Allahu Akbar. Kemudian Nabi bilang apa? Dia dimandikan oleh malaikat. Ya subhanallah. Itu iman. Kajian, info kajian, Al-Ikhlas, qadarallah, qadarallah, qadarallah. Iya pada dia. Qadarallah, qadarallah. Gitu. Cita-citanya apa? Masuk surga. Pengikut para salaf. Kajiannya kalau mau saja. Gitu kan. Itulah kita, betul kan? Iya. Waduh, kurang asem nih Ustaz katanya. Antum kalau baca sejarahnya para ulama, bagaimana menuntut ilmunya? Nggak ada apa-apanya kita ini. Menuntut ilmunya para ulama salaf terdahulu. Mudah-mudahan lah ya. Paling sedikit, paling tidak kita bisa berusaha mengikuti mereka. Jadi di sini jelas kata Syekh, perubahan itu dimulai dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid. Di antara perubahan dan akhir itu tauhid, semuanya tauhid. Karena itulah yang bisa membuat kita bangun di qiyamul lail, yang bisa membuat kita bersedekah dan seterusnya. Abu Bakar sedekah semua hartanya. Ditanya, ditinggalin apa di rumah? Abu Bakar bilang apa? Allah dan Rasulnya. Coba antum pulang ke rumah, bilang sama istri antum, ini semua saya sedekahkan. Bini antum bilang, besok ceraikan saya. Ini Abu Bakar gitu. Kan Abu Bakar. Makanya Nabi batasin berapa? 1/3, maksimal 1/3. Antum boleh wasiat berikan pada orang lain 1/3, itu sudah maksimal. Sisanya buat ahli waris. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin udah malam, kayaknya nggak perlu ada pertanyaan ya pada dia. Hah? Sudah kemalaman. Karena dari tadi matanya mandangnya ke sini dan ke sana gitu. Ada yang ke sini juga gitu. Udah waktunya pulang. Kita cukupkan sampai di sini teman-teman jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat buat saya dan buat antum semua. Tetap berdoa pada Allah, semoga Allah taala memberikan kita senantiasa kesehatan, dilindungi dari Covid-19. Dan semoga ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang diberikan keberkahan oleh Allah, yang bisa kita amalkan di dunia dan bisa kita petik buahnya kelak nanti di hari kiamat. Cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.